Aku pulang, teriakku lemah sambil membuka pintu. Tapi tak ada jawaban. Kuarahkan pandanganku ke arah jam dinding. Tentu saja tak ada jawaban. Ini sudah hampir pukul 1 dini hari. Semua pasti sudah terlelap dalam tidurnya masing-masing. Belakangan, aktivitasku bertambah banyak. Mulai dari perkuliahan yang semakin padat, hingga kegiatan-kegiatan organisasi yang memaksaku sering pulang lebih telat dari biasanya. Kamu sudah pulang? Tiba-tiba, suara lembut itu menyapaku. Iya, Bu. Maaf, hari ini aku pulang telat lagi. Jawabku. Iya, gak apa-apa, Nak. Hanya satu pesan Ibu. Sesibuk apapun kamu, jangan pernah ninggalin sholat. Sontak nasihat itu menyadarkanku yang belum mengerjakan sholat Isya, sebab sedari tadi sibuk mengerjakan tugas-tugas dan juga urusan organisasi. Iya, Bu. Jawabku gugup. Setelah percakapan singkat itu, aku dan Ibu menuju ke kamar kami masing-masing. Sesampai di kamar, kunyalakan lampu. Kujatuhkan tubuhku di atas tempat tidur. Perlahan, mataku mulai terpejam. Tapi, nasihat Ibu kembali membayangi pikiran. Sial. Bagaimana ini? Aku belum sholat Isya. Sudahlah. Aku tidur dulu sebentar. Setelah itu, aku akan sholat. Gumamku dalam hati, sembari berjanji pada diriku sendiri yang sudah terkapar di atas tempat tidur. Aku pun tertidur. Tapi, tentu saja, aku tak melupakan janjiku untuk bangun dan mengerjakan sholat. Tetapi, ada yang aneh. Ketika aku bangun, entah apa yang terjadi. Seingatku, sebelum tidur, aku tak memadamkan lampu kamar. Tapi, sekarang kamarku begitu gelap. Mungkin sedang terjadi pemadaman listrik, gumamku. Belakangan, di kompleks rumahku, memang sering terjadi pemadaman listrik. Tak heran jika sekarang kamarku dalam keadaan gelap gulita. Bergegas kugerakkan tubuhku untuk mengerjakan sholat. Tapi, apa-apaan ini? Tubuhku tak bisa kugerakkan sama sekali. Mungkinkah ini sebab aku yang terlalu kecapean? Banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Ibu, ku teriakan nama Ibu, tapi tak ada jawaban. Ayah, masih tak ada jawaban. Adek, kini aku beralih dengan memanggil adikku, tapi masih tak ada jawaban. Aku kini mulai ketakutan. Kemana perginya semua orang? Jam berapa sekarang? Apakah aku kebablasan tidur sampai pagi? Apakah mereka sudah berangkat untuk beraktivitas? Rasa takutku semakin bertambah, sebab tubuhku yang masih belum bisa kugerakkan.
Man Rabbuka. Tiba-tiba terdengar suara yang begitu mengerikan. Suara itu menggema di telingaku. Suara itu berasal dari sosok yang tak bisa kulihat jelas bentuknya. "Siapa kau?" teriakku padanya. Ia tak menjawab. "Ibu, ayah, adek, tolong aku ketakutan. Ada orang asing di kamarku," teriakku. Man Rabbuka. Man Rabbuka. Suara itu terus-terusan terdengar. Semakin lama semakin keras, semakin membuatku ketakutan. Perlahan, aku mulai tersadar dan mengerti dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Tubuhku yang kaku ini bukan sebab aku yang terlalu kecapean, melainkan tubuhku yang terbungkus kain kafan. Kamar yang gelap gulita ini bukan sebab pemadaman listrik, melainkan tubuhku kini telah berada di liang lahat. Tolong, izinkan aku kembali ke dunia sekali saja, hanya untuk menepati janjiku mengerjakan sholat Isya. Pintaku gemetar kepada sosok yang ada di hadapanku. Sudah terlambat. Waktumu di dunia telah habis, jawabnya. Air mataku semakin deras. Isakanku semakin menjadi-jadi. Aku benar-benar menyesal. Kalau saja aku tahu bahwa Isya akan menjadi sholat terakhirku. Ibu, maafkan aku yang tak mendengarkan nasihatmu. Kini aku harus pergi. Namun bukan untuk urusan kuliah lagi, apalagi organisasi, melainkan menemui sang kekasih. Aku pergi menuju pangkuan ilahi. Kali ini aku benar-benar telah berpasrah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pulang, ucapku.